Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto dan nanti akan bergabung melalui sambungan Zoom Komisioner Komisi Nasional Perempuan Sundari Amir. Pak Wamen, kita lanjutkan. Dari kemarin laporan para korban kepada Anda, Pak, apakah bagaimana mereka kemudian selama ini memendam semua cerita itu dan baru cerita sekarang, baru ketemu sekarang, baru melapor saat ini? Kemarin kami tidak mendapatkan informasi soal itu, Mbak, tidak kami tanyakan. Jadi soal mengapa mereka baru datang ke kami, karena memang kami tidak tahu. Ya, kami mendapatkan informasi soal ini itu dari media sosial. Ketika teman-teman menghubungi saya, Pak Wamen, ini ada berita viral ini dan sebagainya, yang kemudian saya dihubungi oleh pengacara para ibu-ibu ini, Pak Muhammad Soleh. Ya, nah setelah itu karena ini persoalan serius, jadi kami terima mereka, kami agendakan dan bertemu hari Selasa 3 hari yang lalu. Baik, yang tadi Anda bilang Pak bahwa intervensi itu harus disegerakan karena ada trauma yang melingkupi para korban ini. Tapi kenapa kita harus nunggu minggu depan Pak untuk memberikan perlindungan itu? Tidak, yang minggu depan itu adalah rencana pertemuan dengan pihak Taman Safari Indonesia, Mbak. Kalau soal pemulihan, soal Pak Wamen? Mohon maaf, suara Anda hilang lagi Pak Wamen. Kalau untuk perlindungan korban saat ini sudah dilakukan Pak? Untuk perlindungan korban sampai kemarin tidak ada permintaan terkait hal tersebut. Ya, untuk perlindungan, kalau yang dimaksud adalah perlindungan fisik. Tetapi perlindungan mental, soal trauma itu menurut saya yang penting. Pemulihan, Mbak, ya. Pemulihan psikologis itu yang menurut saya penting. Tapi kan kita juga tidak bisa sepihak. Jadi ibu-ibu tersebut harus punya kesadaran untuk mendapatkan layanan penguatan psikologis tersebut. Jadi kami akan segera komunikasi lagi dengan para pengacara. Tapi nampaknya kan juga sibuk itu teman-teman itu, ibu-ibu itu. Tapi ini penting, kami sadari penting, ini urgent dan memang harus. Baik. Tapi Anda tidak menyampaikan itu Pak, tidak mengusulkan itu kepada kuasa hukumnya untuk mencari atau melangsungkan proses trauma healing kepada para korban? Itu bahkan tidak disebut sebetulnya. Itu adalah dari pembacaan saya ketika ketemu dengan mereka. Yang mereka sebutkan, ya, yang urgent itu adalah soal identitas. Kemudian yang kedua soal pencegahan keberulangan, jangan sampai terjadi lagi. Dan yang selanjutnya adalah soal ganti rugi segala macam, itu yang mereka sebutkan, termasuk aspek keadilan. Soal somasi sebelumnya yang sudah dilayangkan atau tuntutan ganti rugi seperti apa ceritanya Pak Wamen? Tidak disebut kepada kami. Ini kan soalnya mereka bercerita tentang dampak dari pekerjaan mereka, itu kan kemudian berimbas pada kondisi mental, psikologis, dan fisik mereka. Ini yang disebut ketika mereka berbicara soal ganti rugi segala macam, termasuk ketika mereka mengatakan bahwa kami ini bekerja Pak tiap hari, tiap malam, tapi tidak pernah menerima gaji. Sampai sekarang? Jadi itu tuh juga mereka menyatakan seperti itu, tidak pernah digaji. Ketika saya tanya, yang mereka terima kemudian apa? Ya katanya ada uang saku segala macam yang jumlahnya tidak signifikan. Pak Wamen, mohon maaf, mohon diluruskan Pak, Oriental Circus Indonesia ini apakah masih beroperasi dan apakah para korban ini sekarang masih bekerja atau masih terlibat dalam Oriental Circus Indonesia itu? Saya pikir Oriental Circus Indonesia masih bekerja, saya tidak tahu, makanya itu nanti penting ketika ketemu dengan Taman Safari Indonesia. Tetapi mereka yang datang ke Kementerian Hak Asasi Manusia, itu semuanya sudah tidak lagi bekerja di sana. Sudah tidak lagi bekerja. Yang tahun 97, ya, ada yang sampai tahun 2010 ada kemarin yang datang tahun 2010. Jadi memang sudah lama, tapi juga ada yang tidak lama juga karena 2010. Sebenarnya ada berapa banyak Pak Wamen yang melapor? Korban ini ada berapa banyak? Yang kemarin datang ke kami, kalau tidak salah ada 8 orang. Ya, ada 8 orang. Kemudian disampaikan oleh ibu-ibu kemarin bahwa ada sekitar 20 yang mengalami persoalan serupa dan sebetulnya ingin melapor juga. Tapi secara teknis kemarin tidak bisa datang ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Baik. Pak Wamen, kemarin
Mohon maaf, ini kan ada Dikatakan foto-foto kemarin juga yang ditunjukkan ya, ya, proses, apakah itu bagian dari pertunjukan, atau itu bagian dari latihan, atau apakah ada foto-foto yang mohon maaf, yang dituduhkan yang disampaikan kepada mereka, yang mereka pernah dirantai dengan rantai besar, pernah disetrum, apakah ada foto-foto yang membuktikan itu semua kemarin belum. dilakukan terhadap mereka? Atau luka Kemarin belum. lebam? Kalau luka-luka di tubuh kemarin disebutkan ya, bekas luka-lukanya hitam ya, ada yang bekas jatuh, kemudian pinggangnya katanya patah segala macam karena jatuh dari ketinggian dan tidak mendapatkan pelayanan yang memadai segala macam itu diceritakan. Tetapi ini Mbak, kemarin saya membayangkan ya, dari ini kan mereka memang trauma, ini pengalaman yang mereka alami sesuai dengan yang diceritakan, itu kan memang susah untuk diceritakan kembali. Jadi kemarin saya juga nggak begitu tega sebetulnya untuk mengekspos lebih dalam ya apa yang mereka alami. Tapi makanya saya berkali-kali kemarin itu minta maaf ke mereka karena terpaksa harus meminta ibu-ibu sekalian berbicara secara langsung karena kami perlu mendengar secara langsung dari para korban tersebut dan tidak hanya percaya dari yang beredar di Baik, media. Karena baik. tahu menceritakan lalu yang pahit itu bisa menimbulkan trauma, retraumatisasi. Kita juga yang mendengar ceritanya sangat tidak tega, sangat miris Pak Wamen. Tapi apakah dari kemarin Anda melibatkan Komnas Perempuan, Pak? Belum, Mbak. Kami Belum ya? belum Baik. melibatkan Komnas Perempuan. Ya, Baik. Saya sudah ada Mbak Sundari Amir, Komisioner Komnas Perempuan. Mbak Sundari, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih, selamat malam. Maaf Iya, tadi nggak apa-apa. harus Mbak, pindah ke laptop. Anda nggak dilibatkan nih sama Pak Wamen tadi, karena sudah ada Kementerian PPPA. Mbak Sundari mohon diluruskan, tahun 97 Anda sudah membuat ini ya, rekomendasi soal eksploitasi pemain sirkus ini. Seperti apa saat itu follow up-nya? Iya, terima kasih. Dari para korban memang langsung datang mengadu ke Komnas Perempuan di Januari 2025 ya. Kemudian dengan apa-apa yang disampaikan oleh korban dan ada beberapa dokumen disampaikan kepada Komnas Perempuan, sehingga Komnas Perempuan memberikan rekomendasi, klarifikasi maksud kami, klarifikasi kepada OCI yang sekarang itu mungkin tidak ada lagi ya di TSI. Tapi sejak Maret 2025 itu sampai sekarang belum ada tanggapan dari ownernya TSI gitu. Oke, tapi dari Komnas Perempuan sempat ketemu dengan pihak Taman Safari Indonesia, bahkan ada korban yang menyebut nama salah satu pemilik ya? Iya, kebetulan dari korban mengatakan bahwa ownernya OCI itu adalah juga owner daripada Taman Safari. Tapi kami kan belum langsung bertemu ya. Dengan surat klarifikasi saja, tapi belum ada respon sampai saat ini. Kalau dari pihak Safari mengatakan ini dua entitas yang berbeda. OCI sendiri, kemudian Taman Safari Indonesia juga berbeda sendiri begitu. Dua entitas yang berbeda. Jadi artinya secara hukum juga mereka, badan hukumnya juga berbeda. Tapi ternyata pengakuan para korban, dua entitas ini sebenarnya satu gitu ya? Satu manajemen. Baik. Jadi kronologisnya mohon dikoreksi Mbak Sundari, para korban ini sebenarnya datang dulu ke Komnas Perempuan ya, baru kemudian kemarin ke Kementerian HAM. Kalau yang kami pahami, korban-korban itu awalnya di tahun 1997 sudah ke Komnas HAM. Baik. Ya, Komnas HAM dulu ya. Setelah itu mereka juga lapor polisi. Kemudian lapor polisi, waktu itu Komnas HAM juga sudah memberikan rekomendasi kepada beberapa instansi terkait ya, ada 3 instansi. Itu kalau tidak salah Kementerian Diknas, Menpora dan juga Kepala Pusat Koperasi AU. Hanya saja
rekomendasi itu tidak ada hasilnya, tidak ada tindak lanjut. Oke. Dan kemudian laporan polisi ke polisi juga di SP3 seperti itu. Sehingga mereka tahun 2023 kalau tidak salah menurut mereka datang lagi ke Komnas HAM untuk menanyakan bagaimana tindak lanjutnya kok belum ada gitu. Lalu Komnas HAM bilang kami sudah membuat rekomendasi. Jadi mereka tidak bisa menindaklanjuti itu lagi. Sehingga mereka kalau tidak salah mereka bergabung lagi. Kemudian tahun 2024 itulah 2025 itulah di awal mereka baru datang ke Komnas Perempuan. Seperti itu. Baik. Ya. Saya lempar dulu ke Pak Wamen. Pak Wamen, boleh dijawab Pak, tahun 97 sebenarnya para korban itu sudah melapor ke Komnas HAM, kemudian ada 2003 dan terakhir kemarin 2025 melapor ke Anda. Apakah sebelumnya Pak Wamen pernah mendengar 97 ada kasus ini? Pak Wamen, silakan. Mohon maaf, audionya belum terdengar, Pak. Ya, silakan. Halo, ya. Kementerian Hak Asasi Manusia kan baru, Mbak ya. Kementerian Hak Asasi Manusia itu baru dibentuk oleh Presiden Prabowo 21 Oktober yang lalu. Jadi, sebelum ada Kementerian HAM, ada Kementerian Hukum dan HAM, Pak. Anda bagian dari situ, Pak. Kementerian Hukum dan HAM. Tapi saya belum berada di sana, Mbak. Ya, saya belum berada di kementerian ini. Nah, yang jelas Kementerian Hak Asasi Manusia itu memang baru menerima informasi terkait kasus ini beberapa minggu terakhir, ketika peristiwa ini sudah viral di berbagai media, dan bertemu secara langsung itu baru pada hari Selasa tanggal 15 April yang lalu. Baik. Dan kalau tadi disampaikan kita belum bicara dengan Komnas Perempuan, memang belum. Jadi baru setelah pertemuan mendengarkan testimoni dari para korban kemarin, kami merasa perlu mengkoordinasikan penyelesaian soal ini dengan kementerian lembaga terkait. Yang pertama memang dari pemerintah. Makanya kemudian saya berkoordinasi dengan Kementerian PPPA, dan saya sudah mulai komunikasi dengan teman-teman dari Komnas HAM, dan sekarang akan dengan Komnas Perempuan, karena ini tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian HAM sendiri. Tapi lebih dari itu, Mbak, yang paling penting adalah kami ingin mendengar keterangan informasi dari pihak Taman Safari Indonesia yang kemarin disebut-sebut oleh ibu-ibu yang datang ke kantor kami. Iya. Karena Taman Safari manajemennya, tempatnya, lokasinya ada di situ, Pak. Saya rasa bukan hambatan ya untuk langsung mencari informasi langsung ke pihaknya. Terakhir saya ingin ke Mbak Sundari. Mbak Sundari, apakah dari korban ini ada alasan tertentu kenapa baru cerita sekarang setelah tahun 97, 2003 tidak ada follow up? Kenapa baru sekarang, Mbak Sundari? Silakan. Iya. Kalau dari korban mengatakan bahwa karena tidak ada tindak lanjut ataupun dari beberapa kementerian yang direkomendasi oleh Komnas HAM, dan juga dari polisi kan sudah SP3 gitu, seperti itu. Iya. Baik. Kemudian juga ketika kemarin dialog dengan Pak Wamen, kan wajah mereka terekspos ya. Padahal cerita-cerita yang disampaikan itu bikin miris gitu. Apakah memang tidak ada niatan untuk mengaburkan atau kemudian menyamarkan nama-nama mereka? Bagaimana sebenarnya perasaan mereka dalam menyampaikan hal-hal itu dengan wajah yang sangat terekspos, Mbak Sundari? Iya, kalau kami dari SOP yang ada di Komnas Perempuan memang kami selalu ada inisial seperti itu, ada namanya korban ya, untuk dilindungi seperti itu. Baik, kenapa ini saya tanyakan, kemudian apa gitu, perlindungan untuk korban itu apa gitu? Kalau tadi dari Pak Wamen mengatakan kuasa hukumnya aja tidak menyampaikan apakah mereka minta perlindungan ke LPSK misalnya. Dari Kementerian Perempuan mungkin ada informasi terkait itu? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi tentang perlindungan terhadap para korban seperti itu. Kami baru hanya menyampaikan surat klarifikasi saja yang belum direspon sekarang. Terima kasih. Semua harapan sekarang tertuju pada Anda, Pak Wamen, kepada Kementerian HAM yang baru dibentuk ini, bahwa
Kementerian HAM bahwa negara adalah berpihak kepada korban. Ini sangat tidak mudah untuk menceritakan berbagai peristiwa trauma itu. Tadi Anda mengatakan sendiri bahwa ini peristiwa menyedihkan, mengerikan. Kami mohon minggu depan kita akan bertemu lagi, sudah ada langkah-langkah hukum ataupun cerita yang lebih komplit begitu terkait dengan pihak-pihak yang kemungkinan akan diperkarakan. Mbak Sundari, Pak Wamen, terima kasih. Kita ketemu lagi dengan kesempatan. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, terima kasih kembali. NTV Prime masih akan kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.